Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. syukur alhamdulillah senantiasa jangan lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan full online. Mohon maaf hari ini saya tidak bisa masuk di kelas pada pagi hari, tapi saya ganti pada malam hari secara daring ya. Paling tidak mengurangi esensi atau nilai dari perkuliahan basis data pada hari ini. Oke, untuk yang pertemuan 10 dan 11 ya, yang 10 itu kalau tidak salah saya kasih tugas ya, untuk videonya insya Allah saya agendakan minggu depan jika tidak ada kendala. Yang pertemuan 13 itu terkait dengan hak akses, artinya bagaimana kita cara membuat user, terus memberi akses kendali pada user ya. User itu dibuat full akses atau tidak, itu di bab 11 kemarin. Nah, kali ini kita akan lanjut pada bab 12 atau pertemuan 13, yaitu terkait dengan MySQL join ya. Jadi kalau kita bicara basis data, ini tidak lepas atau tidak bisa kita tinggalkan terkait dengan MySQL join. Nah, hari ini kita akan mengenal terkait dengan macam dari MySQL join, kemudian perintah dasar join table menggunakan MySQL ya, dengan tujuan agar mahasiswa mampu memahami macam-macam MySQL join, dan yang kedua mahasiswa mampu memahami perintah dasar join tabel menggunakan MySQL. Oke, seperti yang kita ketahui ya, untuk database relasional terdiri dari banyak tabel yang saling berelasi dan terhubung bersama menggunakan kolom umum yang mana diketahui dengan kolom yang namanya adalah foreign key ya, kolom asing atau primary key ya. Jadi seperti yang kita pahami di awal ketika kita menggunakan akses, ketika kita bicara database relasional, di situ pasti ada foreign key dan primary key dan foreign key ya, dimana primary key ini adalah kunci utama dan foreign key ini adalah kunci asing yang mana mereka saling terhubung, sehingga kedua tabel di dalam database itu bisa saling terkoneksi atau terhubung nantinya ya. Data bisa ditampilkan secara bersama-sama. Oke, perintah atau klausa yang digunakan untuk menampilkan atau menampilkan baris pada dua tabel ini namanya perintah join ya. Perintah relasinya menggunakan join. Nah, ini join di sini saya tulis digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih ya, berdasarkan kolom yang terkait pada tabel. Nah, kalau diakses kita enak tinggal klik. Nah, ini kolom ini yang mau ditampilkan pada tabel mana ya. Terus kolom ini yang ditampilkan pada tabel mana. Yang penting mereka saling terrelasi. Nah, kalau di MySQL bagaimana? Kita butuh yang namanya perintah join. Ya, contoh ini ada dua buah tabel, yaitu tabel order sama order detail, di mana dua tabel ini kedua-duanya saling berelasi ya. Di sini kalau kita lihat dihubungkan dengan yang namanya sebuah primary key, yaitu order number ya. Oke. Dan foreign key-nya di sini juga ada order number ya. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, pada join ya, join di MySQL ini mengenal 4 tipe. Yang paling umum digunakan yaitu adalah yang pertama adalah cross join, inner join, left join, sama right join. Nah, seperti apa? Oke, seperti apa, langsung kita ke percobaan ya. Jadi di modul ini nanti ada percobaan, ada sekitar 5 percobaan. Yang pertama ini adalah menyiapkan tabel dan data ya. Tentu ini harus kita lakukan sebelum kita mencoba join itu seperti apa. Kita harus punya dulu database yang mau digunakan dan tabel yang mau digunakan.
kurang lebih seperti ini. Jadi nanti silakan dicoba. Nah, seperti biasa kita bisa menggunakan Laragon. Ya, kita buka Laragon. Nah, kita jalankan. Jangan lupa di start all. Oke, kalau sudah klik kanan di sini di UI-nya, pilih MySQL. Nah, di SQL ya, ini adalah MySQL versi grafis. Kita klik. Oke, kalau sudah membuat session name, tidak perlu membuat lagi, kita langsung tinggal open. Nah, di sini kita akan buat dulu sebuah database baru di sini. Ya, bisa menggunakan klik kanan atau kita bisa memasukkan perintah di sini. Baris perintah tadi, ini ya, kita copy paste, kita masukkan di sini, kita paste, kita jalankan. Ya, execute. Nah, kita lihat, klik kanan, kita refresh. Kita klik refresh ini boleh. Nah, oke, DP latihan join sudah ya. Kalau sudah kita klik ya. Kemudian kita siapkan dulu, kita buat sebuah tabel. Kita buat dua tabel, T1 dan T2, masing-masing dengan memiliki karakteristik yang berbeda. Ya, tipe datanya di sini kita coba aja, kita run. Oke, kemudian kita refresh. Nah, sudah terbentuk dua buah tabel T1 dan T2 dengan atribut sebagai berikut ya. Jadi kita lihat tabel T1 atributnya ada ID, ada pattern seperti ini. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Saya nanti silakan dicoba modulnya, setelah ini akan saya share di Classroom. Ya, kalau sudah ya di sini jangan lupa database sudah terbuat. Tabel sudah terbuat, kita masukkan data. Kita insert, kita masukkan di query lagi. Kita copy saja langsung ya. Jadi kalau ada gagal berarti penulisannya ada yang salah atau kurang, tanda-tanda ketiknya atau komanya coba dicek lagi nanti. Kalau sudah saya oke. Nah, sudah. Nah, di sini tidak ada pesan error. Jadi sudah masuk insya Allah datanya. Kita cek di T1 datanya, nah sudah masuk. Di T2 datanya juga masuk. Ya, oke, data sudah masuk data ini. Kemudian berikutnya kalau sudah masuk, nah kita bisa melihat bedanya apa sih, cross join, left join, right join, inner join, itu bedanya di mana ya. Nah, kalau cross join ini membuat produk dari sekian dari banyak tabel. Ya, kalau kita lihat seperti apa. Kita lihat ya, ini ada perintah seperti ini. Nah, di sini yang membedakan ya, jadi di sini perintahnya select, tampilkan T1. T1 ini nama tabel yang kita buat ini, titik ID. ID adalah nama filenya. Ya. Filenya yang ditampilkan berarti hanya ID. Kalau dikasih bintang begini, semua fil akan ditampilkan. Kalau ini kita akan pilih mencoba ID, ID saja, T2 titik ID from dari tabel T1 cross join T2. Nah, hasilnya bagaimana? Kita coba. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Jadi semua ini ya, semua data akan ditampilkan. Nah, kalau diilustrasikan ini bentuknya kurang lebih seperti ini. Dia akan membentuk produk Cartesian ya, sistem koordinat
di mana setiap logika ini memiliki nilai ya 1A ya, jadi ini 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2A, 3B, 3C. Ini cross join. Tampilannya seperti ini. Jadi semua kalau kita membuat sebuah ini ya, sebuah irisan matematika ya, ada dua lingkaran begini misal. Nah, data yang ditampilkan itu data keseluruhan di sini. Nah, keseluruhan ditampilkan. Nah, ya, misalkan aja ini adalah tabel A dan ini tabel B. Jadi semua data di sini akan ditampilkan baik A maupun B. Oke, sampai di sini akan ditanyakan. Halo, bagaimana? Belum, Mbak. Oke. Belum, Pak. Oke ya. Kalau begitu kita lanjut. Nah, kemudian ada inner join ya. Nah, untuk membentuk sebuah inner join memerlukan kondisi yang mana diketahui sebagai join predicate. Ya, inner join membutuhkan baris dalam dua tabel join untuk mencocokkan. Nah, ini perlu dicocokkan nilai ya. Jadi beda dengan cross join. Kalau cross join semua data di A, B ditampilkan. Kalau inner join ini ada data yang beririsan saja. Ya. Oke, garis perintahnya seperti ini kurang lebih. Ya, kalau kita lihat di sini di ini, nah yang membedakan perintahnya di sini inner join, ya inner join itu dua. Nah kita lihat ada on, ya, ada on P1 on ya, maaf itu kan on P1. Nah yang dicocokkan yang mana ya, misalkan pattern sama dengan T2, tabel T2 kolom atau fill pattern ya, tapi kan ada ID dan pattern ya. Jadi ini yang ditampilkan adalah yang memiliki pattern yang sama atau kecocokan yang sama nanti datanya. Coba kita running. Nah seperti ini ya, jadi ada 2A. Nah kalau kita lihat ini, misalkan saya mau lihat detail aja yang mana sih, ya kasih bintang aja di sini. Ini dikasih bintang, semuanya akan ditampilkan. Nah ya, jadi yang ditampilkan adalah yang memiliki data pattern yang cocok. Grafika, ini grafika, oh ya ini yang ditampilkan, baris ini Ismanto, oh ya baris ini yang ditampilkan. Nah yang tidak memiliki kecocokan jadi tidak ditampilkan. Jadi seperti itu. Nah kalau kita gambar dalam bentuk diagram Venn itu kurang lebih seperti ini. Jadi yang data yang ditampilkan adalah data sebelah sini. Nah ini ya, ini inner join. Ini banyak digunakan saat membuat program menggunakan big N ya. Nanti web developernya menggunakan ini, banyak digunakan ini inner join. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Masih belum bisa praktek, Pak, soalnya. Oke. Ini setelah ini saya jelaskan, waktu saya bagikan silakan dicoba praktek ya. Seandainya kalau malam ini terlalu malam, mungkin besok bisa dipraktekkan. Ya. Ini saya kasih pengantar Iya, dulu. Silakan. Kemudian ada left join. Nah, left join ini ya sama ya. Yang membedakan ini ditampilkan adalah data pada tabel yang sebelah kiri. Ya, kalau kita katakan seperti itu, sebagai contoh ini adalah tabel A, tabel B, left join ya. Jadi data yang ada pada tabel sebelah kiri atau tabel A itu semuanya ditampilkan. Sedangkan yang B itu datanya
jika tidak memiliki kecocokan, maka dia akan muncul nul seperti ini. Kita coba praktekkan aja di sini ya. Left join, kita lihat ya, ini dikasih order by, kita coba tanpa order by juga. Nah seperti ini. Nah kita coba pakai order by ya, biar urut order by ID ascending ya. Coba PI tabel 1 ID ascending ya, kita coba. Nah untuk yang nomor 1, kenapa ini nol? Karena pattern untuk pada T1 maupun T2 yang atas nama Khalil ini nggak ada di tabel B, jadi dia nol. Ya, untuk yang tabel A semuanya akan tetap ditampilkan normal, tapi yang tabel B itu yang ditampilkan hanya yang memiliki atau memiliki data yang sama, ini pattern ya, Rafika, Suwanto, ini yang ditampilkan. Begitu juga untuk yang right join itu sama ya, right join kalau kita jalankan, nah seperti ini ya. Nah ini misalkan tidak urut, ganti aja P2 biar urut. Nah TC ini ya. Jadi kalau kita gambarkan menjadi diagram Venn, yang left join itu seperti ini. Nah ini semua data yang tabel di sebelah kiri atau tabel A ini akan ditampilkan ya. Untuk yang tabel B hanya yang beririsan saja, yang tidak beririsan di sini ya tidak ditampilkan. Kalau right join ini sebaliknya, tabel yang sebelah kanan ditampilkan, sekaligus yang beririsan nah yang sebelah kiri atau A tidak ditampilkan. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan. Nah ini kita sudah mengenal 4 macam join, mulai dari cross join, final join, left join maupun right join. Nah ini pemahaman awal ya. Nanti berikutnya kita akan masuk ke data ya. Ini masih pemahaman, jadi datanya masih sederhana. Kita hanya membuat 2 buah tabel. Nah ini 2 buah tabel, tabel T1 dan T2, di mana tabel T1 ini ada 3 buah nilai ya, dengan ID number 1, 2, 3. Kemudian yang tabel T2 ini ada 3 nilai dengan ID ini varchar A, B, C ya. Kemudian setelah ini dibuat, baru kita mencoba-coba untuk menggunakan perintah join. Jadi seperti itu, mungkin bisa dicoba dulu. Setelah ini sampai di sini dulu ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.